Misi Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelum saya memberikan kritikan, saya tanya terlebih dahulu, apakah jenengan dan pemerintahan jenengan ini anti kritik atau terbuka untuk kritik? Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada, ya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Baik Pak, terima kasih. Ucapan Bapak ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia bahwa jenengan terbuka untuk kritik, bahwa pemerintahan jenengan ini terbuka untuk kritik. Bapak mengucapkan bahwa ribuan siswa menjadi korban keracunan MBG itu masih dalam batas koridor error manusiawi. Apa yang menjadi dasar rumus Bapak mengucapkan seperti itu? 0,0006. Saya ulangi karena mungkin matematik saya kurang ya. Dihitung pelan-pelan Pak. Mungkin Bapak belum ngopi. Silakan Bapak ngopi dulu. Saya minum kopi dulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Baik, saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadir. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Bapak sudah ngopi kan? Berarti nanti hebat cara menghitungnya. Silakan Bapak jabarkan ucapan Bapak tadi bahwa ribuan siswa menjadi korban keracunan MBG itu masih dalam batas koridor error manusiawi. Silakan Pak, dihitung angka statistiknya. 2 tambah 10. 13 ya. Jadi 2 tambah 8 ya, 11. Baik Pak, terima kasih. Untuk rakyat 58% oke gas all in. Sudah tahu kan tadi ucapan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ribuan siswa yang menjadi korban keracunan MBG itu masih dalam batas koridor error manusiawi dan dianggap hanya sebatas angka statistik. Permisi Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak. Tidak bisa. Bapak jangan ngasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Baik Pak, terima kasih. Permisi Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak tadi mengucapkan bahwa jenengan terbuka untuk kritik. Bagaimana tentang fakta ini Pak? Ketua BEM UGM diteror, diancam mau diculik. Program MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Apakah 82 juta anak-anak Indonesia itu butuh MBG? BPS sendiri mengatakan bahwa kemiskinan kita itu kurang dari 10%. Meskipun ukuran kemiskinannya adalah sehari keluar 25.000. Tapi kalau kita pakai logika yang sama, harusnya yang mendapat MBG bukan semua anak-anak, tapi hanya 9% anak-anak. Tapi kenapa 82 juta anak-anak harus dipaksa makan MBG? Proyek. Karena proyek. Satu SPBG, ownernya yang punya yayasannya itu bisa punya revenue per bulan 100 sampai 125 juta. Silakan tanya ke yang punya SPBG. Yang bisa punya SPBG itu bukan melalui mekanisme demokratis, tapi yang dekat lah yang dapat. Yang dekat sama bupati, wali kota, DPR dan seterusnya. Termasuk hari ini polisi menerima 1000 SPBG. Di daerah saya, ketua DPC Gerindra, partainya Pak Presiden, itu mengelola 9 SPBG. Artinya per bulan dia punya revenue berapa? 900 juta. Per tahun berapa? Oke mas. Per tahun berapa? 10,8 miliar.
Kalau 5 tahun masa presidenan 50 miliar. Kalau di 2029 Prabowo nyalon lagi, lalu orang ini sebagai ketua DPC Gerindra harus keluarin 10 miliar untuk menangin Prabowo. Kecil apa besar? Kecil, Kecil apa besar? kecil. Kalau dia harus keluarin 20 miliar, kecil apa besar? Masih kecil. Apalagi di periode kepresiden selanjutnya dia akan punya 50 miliar lagi. Dan nggak hanya di situ. Di daerah lain saya tahu ada satu orang yang sangat punya pengaruh, punya 48 SPPG. Wow. 48 SPPG. Dan satu bulan dia punya 4,8 miliar bos. Itu kerja apa yang sebulan segitu? Sementara ada seorang anak di NTT yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000. Ini rezim zolim. Ini lebih zolim daripada Fir'aun. Ini lebih zolim daripada Abraham. Ini lebih zolim daripada Namrud. Ini adalah rezim Prabowo Subianto dengan program MBG, bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ketua BEM UGM ini. Saya kasih aplaus, saya salut, saya bangga sama kau Dek. Karena jarang sekarang mahasiswa seberani kamu, sevokal kamu, secerdas kamu. Rata-rata sekarang mahasiswa udah Semoga apa yang kamu lakukan ini menjadi motivasi bagi ketua organisasi kemahasiswaan yang lain, bagi para aktivis mahasiswa yang lain, agar tidak takut lagi untuk bersuara, untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Saya juga salut Bang, untuk adik mahasiswa, sukses selalu ya. Oke guys, sekarang kita simak tanggapan pemerintah itu seperti apa. Itu guys. Menyampaikan pendapatnya nggak ada masalah, tapi caranya itu kan, kalau teror kita nggak tahu lah siapa yang menteror. Nah, itu tadi tanggapan dari pemerintah. Berarti pemerintah ingin kritik yang sopan. Oke, sekarang saya akan mewakili kritik yang sopan. Tapi dengan catatan, kritikan saya tolong diwujudkan. Tolong netizen Indonesia menyaksikan ini untuk menjadi saksi. Saya mulai ya. Permisi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Permisi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mohon anggaran MBG dialokasikan ke pendidikan gratis dari SD sampai kuliah gratis, pajak gratis, kesehatan gratis, sembako murah, semuanya gratis ya Pak. Dan ini juga ya Pak, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. nah ucapan Bapak Mahfud MD tadi harus diwujudkan. Termasuk semua kritikan saya tadi harus diwujudkan. Tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak mewujudkan, karena saya sudah mengkritik dengan sopan. Terima kasih ya Pak. Permisi Bang, bagaimana tanggapan Abang tentang MBG? Aduh Pak, 20.000 anak yang masuk rumah sakit itu manusia, anak-anak manusia, bukan angka. Seorang pemimpin seharusnya memiliki empati, bukan cuma jago bicara statistik. Satu anak Indonesia yang keracunan akibat program pemerintah itu sudah 100% kegagalan. Dulu Bapak Presiden juga pernah menolak menetapkan status bencana nasional di Sumatera karena hanya 3 dari 38 provinsi yang terkena dampak katanya.
Nah, kalau logika dia ini kita pakai, berarti Perang Dunia Kedua yang memakan korban lebih dari 70 juta orang nggak termasuk tragedi dunia, karena hanya 3% dari total populasi saat itu. Pada akhirnya kita udah sampai di titik di mana nyawa tidak lebih berharga dari statistik. Kok bisa ya nyawa rakyatnya sendiri cuma dianggap angka? Baik Bang, terima kasih. Oke guys, sekarang kita lihat kritik narasi publik tentang MBG, data keracunan akibat MBG. Program MBG ini memangkas anggaran apa saja? Program MBG ini membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat atau untuk pejabat? Kenapa negara bisa menjadi seperti ini? Kita lihat ya guys, itu guys. Selamat datang di Indonesia, negara di mana 335 triliun rupiah bisa habis, dan hasilnya 21.000 orang malah keracunan. Luar biasa kan? Betul-betul luar biasa. Prestasi terbaik abad ini. 600 siswa SMA di Kudus menjadi korban MBG. Makan siang yang seharusnya menyehatkan berubah jadi mimpi buruk. Ratusan siswa tiba-tiba jatuh sakit, satu sekolah lumpuh. Dan ini bukan pertama kalinya program MBG kembali jadi sorotan. Lebih dari 600 siswa SMA mengalami gejala keracunan massal, mual, muntah, lemah. Sebanyak 118 siswa harus dirawat di rumah sakit, sisanya mendapat penanganan darurat. Ini bukan insiden tunggal. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi. MBG yang seharusnya bergizi justru berulang kali memakan korban. Nah ini ya, ini tempe tadi, ini tempe yang busuk, yang untuk guru-guru. Kamu orang tadi gimana rasa tempe kamu orang nak? Baik. Anggur kamu orang kayak mana? Busuk. Jadi ini sayurnya rasanya? Baik. Nah, jadi ini saya tidak mengada-ada ya. Ini, saya tembusin langsung ke Pak Pampres. Tolong Pak Mardianto yang terhormat. Memang kamu sudah jadi pendamping Pak Pampres, jadi Pak Pampres di sana Mardianto. Saya minta tolong sama kamu sampein sama Bapak Presiden Prabowo dari Lampung Utara, SD Negeri 3 Sinangsari. Ini expire itu tanggal 1 Januari 2026. Ya, kita buka. Tadi rotinya saya buka. Nih. Ini saya buka nih. Ya. Sudah expire tanggal 1. Baca, Alam. Tanggal 1 bulan 1 2026. Ya. Ini yang nempel ini siapa? Dari roti. Nah, dari nempel ditutup ya. Mereka yang nempel ditutup. Mereka yang ngedouble itu mereka udah ngomong. Ini dibagikan pada tanggal 30 Januari 2026. Padahal sudah expire tanggal 1 Januari 2026. Ditutuplah ini supaya kelihatan tidak expired. Pemerintah tidak sigap untuk menyikapi hal ini. Kalau itu keracunan cuma terjadi sekali-sekali atau jarang, itu masih mungkin itu keracunan. Tetapi kalau sudah seperti sekarang, terstruktur, sistematis dan masif, itu menurut saya bukan keracunan, mungkin loh ya, mungkin loh. Teman-teman ngerasa nggak sih makin kesini kebijakan Pak Prabowo Subianto ini makin jauh dari harapan dan bertentangan dengan kepentingan rakyat? Rasa-rasanya tuh sungguh ironi aja gitu ketika ada pejabat publik yang jelas pernah melakukan kekacauan di Republik ini, lalu berulang kali melakukan kesalahan yang sama bahkan mengancam nyawa manusia, kinerjanya dipertanyakan, justru malah dianugerahi bintang Mahaputra dan diberikan karpet merah. Dan katanya Pak Presiden Prabowo Subianto ini sangat terbuka dengan kritik, tetapi justru faktanya sangat anti kritik. Dan ketika ada masukan-masukan dan saran dari publik, yaitu hanyalah dianggap angin lalu gitu, bahkan menantang kepada publik yang kritis. Kita baca dulu komentar ini ya. Yang meracuni bukan Prabowo Om, namun dari pihak dapur MBG lah yang memperburuk suasana sehingga citranya jelek oleh oknum pembencinya. Banyak komentar seperti ini. Kan bukan Prabowo yang masak, bukan presiden yang masak. Ya yang salah ya dapurnya. Yang punya program siapa? Yang menghentikan, yang berhak menghentikan itu siapa? Yang mengeluarkan anggaran itu siapa? Yang bertanggung jawab untuk program itu siapa? Presiden. 171 siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. 10.000 kan? Nilai yang sama untuk satu porsi satu anak makan gratis di negara ini. Mau dengan cara apa lagi? Kami harus sampaikan bahwa yang kami butuhkan adalah pendidikan yang berkualitas, kesejahteraan guru-guru kami, karena kami tahu dengan pasti Pak, kami anak-anak NTT ini kami juga pintar. Selama kami ada kesempatan, kami bisa buat hidup kami lebih baik lagi. Keracunan massal ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus adalah alarm kegagalan total program makan bergizi gratis. Makanan yang katanya bergizi berubah menjadi racun anak-anak yang menjadi korban. Lebih busuknya lagi, mencuat dugaan anggota DPRD Kudus berada di balik SPPG Purwosari, penyedia makanan itu. Jika benar ini kejahatan moral, wakil rakyat yang mengawasi sambil mengantongi untung, keselamatan siswa dipertaruhkan demi proyek. Hentikan sandiwara klarifikasi, bongkar
seret ke hukum, putus konflik kepentingan, program negara bukan ATM pejabat, dan anak sekolah bukan kelinci percobaan. Bangsat. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan kasus keracunan MBG yang ribuan anak jadi tumbang itu masih dalam batas wajar. Katanya, karena kasusnya itu di kisaran 4.700, sedangkan porsinya seluruh Indonesia itu ada 1 miliar. Ini buat netizen jadi marah banget karena menyepelekan nyawa manusia. Program yang implementasinya ini sangat membagongkan. Banyak banget kasus-kasus yang terjadi dari MBG ini, teman-teman. 5.626 anak keracunan di 16 provinsi akibat dari program makan bergizi gratis. Ini data yang miris banget, karena kita sedang ngomongin anak-anak yang sangat rentan banget, teman-teman. Dan yang tadinya mau memberikan gizi baik bagi anak-anak, ini justru malah mengancam kesehatan dan mungkin bisa mengancam nyawa dari anak-anak itu sendiri. Nah, ketika kita tuntut untuk kembalikan ke dapur sekolah, kembalikan ke komunitas, mereka nggak mau. Kenapa? Menurut film ternyata 472 dapur si ijo, 600 sekian dapur si coklat, dapur si partai, berapa ratus dapur pendukung-pendukungnya berapa ratus. Ya, akhirnya tuh ketahuan gitu. Yang menjadi ketua Badan Gizi Nasional harusnya itu ahli gizi. Dadan Hindayana itu kan ahli serangga. Sama sekali menurut saya tidak paham apa-apa soal gizi. Ya kalau suruh ngurusin kecoa mungkin dia paham gitu loh ya. Tidak perlu gunakan senjata untuk hancurkan sebuah negara. Hancurkan saja 2 pilar ini, yaitu pendidikan dan kesehatan. Niscaya negara itu akan hancur di masa depan. Dan sepertinya konsep tersebut tengah terlihat di negara kita tercinta, yang mana di bidang pendidikan kesejahteraan guru terabaikan dan kesehatan masyarakat juga sulit terakses. Ini merupakan strategi perang senyap untuk melumpuhkan suatu negara secara permanen atau disebut dengan slow collapse, kehancuran secara perlahan. Anggaran MBG tahun 2026 naik 4 kali lipat dan alokasi anggaran terbesarnya diambil dari dana pendidikan. Dengan angka itu, dalam sehari MBG bakal menghabiskan 1 triliun rupiah. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius. Rakyat Indonesia rindu dengan pemimpin yang adil, ya. Prabowo Gibran dipilih masyarakat Indonesia untuk memperbaiki nasib, ya, mempercayakan negara ini kepada 2 tokoh. Prabowo Gibran menang telak 58%, berharap nasibnya berubah menjadi lebih baik. Ternyata pemimpin yang menang bisa dibilang itu mulut rusak, ya.